Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, siang, sore, malam rekan-rekan sekalian. Materi kita hari ini tentang interaksi sosial dan psikologi lintas budaya. Bersama saya Dian Juliarti Bantam. Ngomong-ngomong masalah interaksi sosial dan psikologi lintas budaya gitu ya. Kenapa kita pelajari dalam pengantar psikologi? Karena interaksi sosial dan psikologi lintas budaya ini merupakan bagian dari nanti psikologi sosial gitu ya. Sekali lagi psikologi umum adalah ilmu psikologi secara umum yang mana kita wajib memperkenalkan dasar-dasar dari psikologi. Sehingga salah satu yang wajib kita perkenalkan adalah terkait dengan psikologi sosial. Nah, interaksi sosial ini juga bagian dari psikologi sosial. Interaksi sosial sendiri adalah hubungan timbal balik antara individu dengan individu, individu dengan kelompok, atau kelompok dengan kelompok yang saling memengaruhi perilaku, sikap, dan perasaan. Ya, jadi interaksi sosial ini tidak hanya hubungan antar individu, tapi juga antar individu dan juga individu dengan kelompok ataupun kelompok dengan kelompok. Menurut Alex Sobur, interaksi sosial merupakan bagian dari proses manusia sebagai makhluk sosial yang membentuk kepribadian dan identitas diri melalui hubungan dengan orang lain. Jadi identitas diri gitu ya terbentuk karena ada interaksi dengan orang lain. Itu menurut si Alex Sobur. Nah, faktor psikologis dalam interaksi sosial itu apa saja? Ada persepsi sosial, ada sikap atau attitude, ada motivasi sosial, ada emosi, dan ada identitas sosial. Persepsi sosial itu adalah cara individu atau cara subjek menilai dan menafsirkan orang lain. Bagaimana saya mempersepsikan orang lain adalah persepsi sosial. Sikap, kecenderungan evaluatif terhadap orang lain. Artinya bagaimana saya mengevaluasi diri seseorang ataupun kelompok. Nah, motivasi sosial adalah kebutuhan afiliasi, penerimaan, dan pengakuan. Motivasi sosial itu adalah bentuk dari bagaimana saya eh, mendapatkan hubungan timbal balik gitu ya. Saya mendapatkan penerimaan dan saya mendapatkan pengakuan. Itu motivasi sosial. Dan emosi, emosi itu bagian dari empati, simpati, dan regulasi emosi yang mempengaruhi kualitas dari interaksi kita dengan orang lain maupun dengan kelompok. Sedangkan identitas sosial itu adalah kesadaran sebagai anggota kelompok tertentu. Identitas sosial adalah bagaimana saya sadar bahwa saya orang yang berada dalam agama apa. Saya sadar bahwa saya adalah anggota organisasi apa. Saya ada dalam budaya apa. Saya ada dalam bangsa apa. Itu adalah identitas sosial. Saya tahu identitas sosial saya apa. Agama saya apa, budaya saya apa, bangsa saya apa. Itu adalah identitas sosial. Gitu ya, jadi faktor apa saja sih yang faktor psikologis apa saja dalam kita berinteraksi sosial ada 5. Ada persepsi sosial, cara kita memandang seseorang, cara kita menilai atau menafsirkan kelompok, sikap, kecenderungan kita mengevaluasi perilaku tersebut, gitu ya. Kemudian ketiga ada motivasi sosial, kebutuhan kita menjalin relasi, kita diterima atau tidak, kita diakui atau tidak. Itu adalah motivasi sosial. Emosi, bagaimana kita mendapatkan dan memberikan empati, simpati, dan regulasi emosi yang mempengaruhi kualitas hubungan kita dengan orang lain. Ya, dan identitas sosial, bagaimana kita tahu bahwa kita berada dalam lingkungan yang seperti apa, agama apa, budaya apa, dan juga bangsa yang seperti apa. Oke, selanjutnya karena interaksi sosial ini bagian dari psikologi sosial, maka kita juga perlu tahu apa itu psikologi sosial. Psikologi sosial sebagai ilmu saintifik gitu ya, yang mempelajari perilaku individu, bagaimana bagaimana stimulus sosial itu bisa mempengaruhi interaksi antar individu, antar kelompok gitu ya, kelompok dengan kelompok. Yang disebut dengan studi saintifik itu adalah studi yang terencana, sistematis, dan juga terkontrol serta empiris. Jadi ilmu psikologi sosial ini adalah studi yang sistematik, terencana, dan juga terkontrol. Unit analisisnya siapa ya? Analisisnya adalah individual behavior, perilaku individu, gitu ya. Dan stimulusnya siapa? Stimulusnya merujuk kepada norma, gitu ya, kepada masyarakat. Stimulusnya dari masyarakat yang membentuk perilaku individu. Itu psikologi sosial, gitu ya. Oke, psikologi sosial adalah ilmu yang mempelajari perilaku manusia di dalam interaksi sosialnya selain sosiologi dan juga antropologi. Ya, jadi psikologi sosial ini adalah sebenarnya sosiologi dan juga antropologi juga bahas seputar interaksi sosial, gitu ya. Namun ada bedanya kalau antropologi itu dengan budaya gitu ya, sosiologi itu dengan masyarakat. Nah, namun psikologi sosial ini berada pada bagaimana si individu ini, bagaimana perilaku individu ini dalam masyarakat. Perilaku ini baik psikologisnya, baik pemikiran, perasaan, dan juga perilakunya di dalam lingkungan sosial.
Ya, kalau sosiologi, sekali lagi sosiologi itu adalah individu dengan masyarakatnya, kalau antropologi individu dengan budayanya, gitu ya. Tapi kalau psikologi ini adalah bagaimana perilaku individu itu terbentuk di dalam sebuah kelompok. Tuh. Nah, ini adalah psikologi sosial. Di mana sih dia? Nah, fokusnya pada interpersonal fokus. Individual level di sini, kemudian ada social level, ada sosiologi, ekonomi, antropologi yang mempengaruhi ya society levelnya, dan eh, semua ini mempengaruhi psikologi sosial yang mana psikologi sosial ini berfokus pada bagaimana interaksi antar individu yang kita sebut dengan interpersonal, bukan intrapersonal. Kalau intrapersonal adalah bagaimana individu dengan dirinya, tapi kalau interpersonal adalah bagaimana individu dengan lingkungan sosialnya dia. Nah, kita mau menjalin interaksi dengan orang lain, maka secara individu gitu ya, secara individu, eh, individual levelnya kita punya namanya personalitas, kepribadian gitu ya, prinsip fungsi kognitif, perkembangan dan lain-lain. Nah, di mana kita menyesuaikan dengan level sosialnya. Apa level sosialnya? Ekonomi, antropologi dan lain-lain. Intinya eh, fokus dari psikologi sosial itu adalah interpersonal, hubungan antara individu dengan lingkungan sosialnya. Lingkungan sosial ini mempengaruhi individu apa? Baik itu level politik, budaya, ekonomi, dan lain-lain. Gitu. Kapan sih kemudian kalau tadi kita bahas juga bahwa psikologi sosial itu nanti uh, salah satu bagian dari psikologi sosial adalah psikologi lintas budaya gitu ya. Nah, kalau gitu eh, psikologi lintas budaya itu sebenarnya diturunkan dari psikologi umum. Psikologi umum itu bagian juga nanti psikologi sosial kita belajar gitu ya. Psikologi sosial ini berarti psikologi lintas budaya itu bagian dari psikologi umum dan psikologi sosial gitu ya. Karena membahas terkait dengan budaya individu berfokus pada eh, budaya dan hubungannya individu dengan orang lain, maka memang sangat dipengaruhi oleh psikologi sosial juga. Dan psikologi lintas budaya ini berakar di Eropa, dikembangkan di Amerika, dipengaruhi oleh beberapa disiplin ilmu pengetahuan, misalnya ada antropologi, fisiologi, sosiologi gitu ya, sejarah dan politik. Para saintis ini menyadari akan keragaman manusia dan eksistensi kelompok gitu ya, serta perbedaan sosial pada perilaku manusia, sehingga pada abad 15 interest terhadap keragaman meningkat ya. Beberapa faktornya itu kontak antar orang semakin intens, perdagangan yang semakin luas dan ekspedisi. Oleh sebab itu maka kayaknya mempelajari perilaku mempelajari psikologis gitu ya, psikologis antar budaya itu juga itu juga sangat mempengaruhi nantinya interaksi kita dalam hal perdagangan dan lain-lain. Gitu ya, perdagangan antar negara ya atau antar budaya. Oleh sebab itulah muncul yang namanya dengan sekitar psikologi atau psikologi lintas budaya. Pada akhir abad 19 dan awal abad 20, interest terhadap perbandingan subjek dalam ilmu sosial semakin meningkat. Gitu ya. Misalnya social instinct dan imitation digunakan untuk menjelaskan perilaku manusia lintas budaya. Pertengahan abad 20, psikolog maupun antropolog percaya bahwa kunci untuk memahami perilaku manusia adalah interaksi antar individu dan lingkungannya. Nah, kemudian pada tahun 1960 juga psikologi lintas budaya ini menjadi disiplin ilmu gitu ya, yang independen. Artinya dia sudah tidak lagi bagian dari psikologi sosial atau bagian dari psikologi umum, tidak, tapi dia memang sudah menjadi ilmu yang berdiri sendiri. Kenapa? Karena tadi unik kalau psikologi sosial mempelajari perilakunya, dan kalau culture psychology ini mempelajari bagaimana perilaku individu, tapi antar budaya, setiap budaya punya hal-hal yang berbeda, uniknya tadi watak dan karakter tadi yang berbeda, sehingga perlu untuk diulik lebih dalam dan dialah berdiri sendiri, gitu ya. Fokus utama dari cross culture psychology yaitu kapan bagaimana individu itu berkembang di dalam budaya yang mempunyai internalisasi budaya yang berkualitas gitu ya. Artinya bahwa setiap budaya itu punya internalisasi, punya norma, punya prosedur yang berbeda-beda gitu ya. Sehingga bagaimana setiap perilaku bisa tidak menyesuaikan dengan perilaku yang lain. Bagaimana adaptasi
kedua budaya yang mungkin berbeda. Nah, inilah uniknya sehingga kita mempelajari CCP atau Cross Culture Psychology. Kegunaan psikologi lintas budaya untuk apa? Menguji generalisasi keberadaan pengetahuan dan teori psikologi, mengeksplorasi berbagai fenomena psikologi dari budaya lain, mengintegrasikan fenomena-fenomena yang sama dari berbagai culture untuk membedakan perilaku manusia. Ini adalah kegunaan psikologi lintas budaya. Oke, begitu teman-teman sekalian. Terima kasih atas waktunya. Semoga bermanfaat ilmu yang disampaikan. Wabillahi taufiq walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.